Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Afwan teman-teman, terlambat 6 menit. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu iqrar, ya kan, atau takrir. Kemarin sudah dibahas tentang akhbar namanya, bab pengabaran atau berita yang datang dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, dan sifatnya Nabi. Dan kemarin sudah kita lewati perkataan dan perbuatan, bahwa perkataan sudah lewat banyak contoh-contohnya sejak awal buku. Yang kedua adalah perbuatan Nabi, dan perbuatan Nabi ini dibagi menjadi 5, yaitu perbuatan Nabi yang sifatnya jibillah, yaitu kebiasaan manusiawi. Maka ini tidak ada hukum khusus, kecuali nanti ada hal yang berkenaan dengan tata caranya. Seperti makan, ini makan tidak ada hukumnya kecuali tata caranya, seperti makan dengan tangan kanan atau makan dengan tangan kiri. Yang kedua adalah perbuatan Nabi yang sifatnya adat istiadat atau kebiasaan umum, seperti model baju. Maka ini hukum asalnya mubah, kecuali ada dalil nanti yang memalingkan hukumnya menjadi hukum wajib atau hukum terlarang. Nah, seperti baju putih, atau baju merah polos, baju kuning yang dicelup dengan za'faran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perbuatan Nabi SAW yang sifatnya khusus bagi beliau. Maka ini ya berarti khusus bagi beliau dan kita tidak mengamalkannya. Keempat adalah perbuatan Nabi yang sifatnya ta'abbudi, itu semata-mata menjalankannya karena penyembahan kepada Allah. Maka ini hukumnya, hukum asalnya adalah sunnah saja, dan akan menjadi wajib bila ada dalil yang mendukung, bila ada dalil lain. Tapi hukum asalnya adalah sunnah. Ada lagi perbuatan Nabi SAW yang kelima, yang sifatnya mengerjakan perintah-perintah global, seperti perbuatan tentang sholat, membayar zakat, tata caranya dan lain-lain. Ini datang dalam nas yang lain, sehingga kalau memang dalilnya menunjukkan kewajibannya berarti wajib, dan bila dalilnya ditunjukkan dengan sunnah saja maka itu pun bagi kita adalah sunnah. Kemarin sampai di situ. Oh, satu lagi. Udah situ ya. Contohnya akhbar yang ketiga, yaitu kabar dari Nabi SAW dengan iqrar beliau atau takrir. Takrir itu artinya Nabi SAW membiarkan, mendiamkan, tidak mengingkari, tapi Nabi juga tidak menyuruh pada awalnya. Lanjutnya. Wa amma takriruhu sallallahu alaihi wasallam, adapun takrir atau persetujuan Nabi SAW ala syai'i, atas sesuatu, fahuwa dalilun ala jawazihi, maka hal tersebut menunjukkan atas bolehnya perbuatan itu, alladzi aqarrahu qawlan aw fi'lan, dari sisi yang beliau setujui, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Wa mithalu iqrarihi 'ala al-qaul,
Contoh persetujuan beliau atas perkataan. Beliau menyetujui sebuah perkataan. Al-iqrahul jariyati, Persetujuan beliau. iqraruhu al-jariyata allati sa'alaha aina Allah. Persetujuan beliau terhadap seorang budak wanita yang beliau bertanya kepadanya, di mana Allah? Qalat fis sama. Ia berkata, di atas langit. Ya. Ini Nabi tanya sama dia, budak ini, di mana Allah? Maka budak wanita itu mengatakan, Allah di langit. Dengan jawabannya, terus Nabi tanya lagi, waman ana, kalau saya siapa? Perempuan itu mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi menyuruh tuan si budak ini ya, untuk melepaskan dirinya atau membebaskan budak wanita ini. Dan Nabi SAW menunjukkan setuju dengan perkataan si wanita. Wa mithalu iqrarihi 'ala al-fi'li, Contoh persetujuan beliau atas perbuatan. ada perbuatan seorang sahabat, Nabi setujui, Nabi biarkan, Nabi tidak ingkari. Iqraruhu sahibas sarri, iqraruhu sahiba as-sariyati, adalah persetujuan beliau terhadap orang yang ikut berperang alladzi kana yaqra'u li ashabihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, yang membaca Al-Quran dalam sholatnya untuk teman-temannya, kemudian ia mengakhirinya dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Dia senang untuk mengakhiri bacanya dengan Qul huwallahu ahad, yaitu pada bacaan setelah Al-Fatihah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluhu li ayyi syai'in kana yasta'u dzalik. Maka Nabi SAW berkata, bertanyalah kepadanya, kenapa ia melakukannya? Fasa'aluh, Kemudian para sahabat menanyainya, faqala, maka ia menjawab, li annaha sifatur rahman, karena dalam ayat tersebut ada sifat Ar-Rahman, wa ana uhibbu an aqra'aha. dan aku senang membacanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lalu Nabi SAW berkata, akhbiruhu anna Allah yuhibbu. kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Nah, jadi Nabi takrir perbuatan sahabat yang setiap rakaat setelah Al-Fatihah ini suka membacanya Qul. Ya, ibaratnya kalau di zaman sekarang orang tidak terlalu banyak hafalan, lalu setelah Al-Fatihah di rakaat tarawih selalu ada Qul rakaat duanya. Nah, maka orang-orang kan agak bingung, kok bacanya itu terus ya. Mereka lapor sama Nabi, maka Nabi bilang, coba tanya dia kenapa dia bikin begitu. Maka dia bilang, saya suka karena Qul ini isinya adalah sifat-sifat Allah. Saya suka, saya cinta dengan surat ini. Karena Nabi SAW bilang sama dia bahwa Allah juga mencintainya. Dan ini takrir berarti, yaitu Nabi biarkan saja. Wa mithalu akhar, Contoh yang lain, iqraruhu al-habasyata yal'abuna fil masjid, persetujuan beliau terhadap orang-orang Habasyah yang bermain-main di masjid min ajli ta'lifi 'ala al-islam, dengan tujuan mentaklif mereka kepada Islam. ya. Ada pemuda-pemuda dari Habasyah yang main-main pedang, tombak-tombakan di dalam masjid. Maka Nabi SAW biarkan mereka bermain di dalam masjid. Mereka ditakdir oleh Nabi. Ya. Bahkan Nabi SAW ajak Aisyah melihatnya.
Ini menunjukkan bahwa ada permainan di dalam masjid. Selama permainannya mubah, maka ini hukumnya boleh. Seperti apa ya orang main di dalam rumah? Ya kadang-kadang ada sebagian anak sekolah ya main sama temennya gitu kan. Main teka-teki apa gitu ya. Asalkan tidak mengganggu. Begitu juga tidak membuat keributan. Dan bukan di jam-jam sholat misalnya. Wallahu a'lam. Fama ma waqa'a fi 'ahdihi wa lam ya'lam bihi fa innahu la yunsabu ilaihi. Adapun perbuatan yang terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak diketahui beliau, maka hal tersebut tidak dinisbatkan kepada beliau. Adapun hal-hal yang terjadi pada zaman Nabi, tapi Nabi sendiri tidak tahu itu terjadi, maka ini tidak bisa disandarkan sebagai hujjah ikrar atau takrirnya Nabi. Oleh dzalika, tetapi hal itu ulang ya. Oleh dzalika istadalla as-sahabatu radhiyallahu anhum ala jawazil azl bi iqrarillahi lahum alaihi. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum berdalil atas bolehnya melakukan azl dengan pendiaman Allah terhadap mereka atas hal itu. Qala Jabir, kunna na'zilu wal Qur'an yanzilu. Muttafaqun alaih. Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami melakukan azl sedangkan Al-Qur'an sedang diturunkan. Zada Muslimun, qala Sufyan, walau kana syai'an yanha anhu la nahana anhu al-Qur'an. Muslim menambahkan, berkata Sufyan, seandainya sesuatu itu dilarang, maka Al-Quran sungguh akan melarang kami melakukannya. Tadi saya ralat sedikit perkataan saya. Adapun yang terjadi di zaman Nabi SAW dan Nabi tidak mengetahuinya, maka ini tidak bisa disandarkan sebagai pengabaran dari Nabi, akan tetapi itu merupakan hujjah dari Allah Ta'ala, hujjah dengan ikrarnya Allah. Tapi tidak bisa dikatakan itu takrirnya Nabi. Makanya para sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami dulu melakukan azl padahal Al-Quran masih turun. Maksudnya kalau kami dilarang, pasti Al-Quran sudah datang untuk melarangnya. Pasti Allah akan menurunkan ayat yang melarangnya. Apa itu azal? Azal itu menumpahkan air mani di luar kemaluan istri, yang membuat suami orgasme tapi istrinya bisa jadi tidak. Ini dilakukan dalam rangka mencegah kehamilan. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa azal itu boleh tetapi dengan izin istri. Misalnya anaknya banyak, lalu kemudian dalam rangka mengatur jarak saja, akhirnya melakukan azal, menumpahkan air maninya di luar kemaluan yang istri ini mengizinkannya, dengan kesepakatannya maksudnya. Karena kalau tidak dengan kesepakatan dia bisa menzolimi istri. Nah, ini bujang belum paham. Wallahu a'lam. Dan yang seperti itu adalah hujjah karena mereka para sahabat berdalil dengan tidak adanya Al-Quran yang turun tentang hal ini yang melarang, menunjukkan bahwa Allah mentakrir perbuatan mereka.
Wa yadullu ala anna iqrar Allahi hujjatun anna al-af'al al-munkarata allati kana al-munafiquna yakhfunaha yubayyinuha Allah Ta'ala wa yunkiruha alaihim. Dan yang menunjukkan bahwa pendiaman Allah terhadap suatu perbuatan merupakan hujah adalah perbuatan-perbuatan mungkar yang disembunyikan oleh orang-orang munafik. Allah Ta'ala menjelaskannya dan mengingkarinya. Nah, ada perbuatan orang-orang munafik, maka Allah bongkar perbuatan mereka dan Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Adapun perbuatan para sahabat yang melakukan azal, apabila memang itu terlarang, pasti Nabi pun akan memberitahukan kepada Nabi untuk dilarang juga. Fadalla dzalika ala ma sakatallahu anhu fahuwa jaizun. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang didiamkan oleh Allah hukumnya adalah boleh. Maka ini menunjukkan bahwa di zaman masih ada Nabi SAW, apa yang tidak ada dalil yang melarangnya berarti hukumnya boleh. Seperti azal ini. Adapun zaman sekarang nggak ada lagi orang bilang nggak ada kok ayat yang turun. Iya, nggak ada yang turun itu karena Anda yang nggak baca Quran. Ya. Seperti orang-orang yang tidak mau berjilbab, dia bilang apa? Bagusan konde daripada jilbab. Lebih indah kebaya daripada gamis syar'i. Oh, nggak ada juga kok dalil yang mengharuskan. Itu bukan nggak ada yang haruskan, Anda yang nggak baca Quran. Jangan-jangan Anda sendiri memang baca Qurannya terbata-bata, sehingga apa? Nggak ngerti yang mana ayatnya. Gitu. Nggak ada kok ayat yang menyuruh kita untuk memelihara jenggot. Coba aja cari di Al-Quran. Ya kamu yang nggak baca Quran. Karena kalau baca Quran pasti dapat petunjuk kewajiban untuk menaati siapa? Rasul. Itu bukan nggak ada, si itu yang nggak tahu. Sebagian orang bilang begitu. Kan nggak ada larangannya juga dalam Quran. Begitu. Dan benar, bila ini memang penempatannya benar, maka benar, yaitu ada perbuatan-perbuatan di zaman Nabi SAW yang Nabi tidak mengetahuinya, tapi meskipun tidak disandarkan kepada Nabi masih hidup ketika itu, dan kalau itu terlarang pasti sudah ada dalil dari Allah kepada nabinya untuk melarang perbuatan mereka. Aqsamul khabari bi'tibari man yudhafu ilaihi. Pembagian khobar ditinjau dari sisi kepada siapa penyandarannya. Yang qasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila thalathati aqsamin. Khobar ditinjau dari penyandarannya dibagi menjadi 3 bagian. Marfu'in, Marfu', wa mauqufin, mauquf, dan maqtu'. dan maqtu'. Kalau gampangnya marfu' terangkat, berarti sampai ke Nabi. Mauquf berhenti, dari kata waqaf, berhenti. Berhenti sama siapa? Berhenti sampai di sahabat aja, nggak nyampe ke Nabi. Maqtu' terputus sanadnya, ada yang lompat di situ, sanadnya ke Nabi, tapi ada yang putus. Nanti kita baca. Fal marfu'u haqiqatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu. Marfu' yakni apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki atau secara hukum. Oh, terlompat. saya lompat ya. Fal marfu'u ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman. Marfu' apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki atau secara hukum. Apa yang memang disandarkan kepada Nabi. Oh, Nabi melakukan ini, Nabi mengatakan begini. Itu menyandarkannya ke Nabi. Baik yang disandarkan betul-betul perkataan Nabi ataupun hukum. Fal marfu'u haqiqatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqrar. Marfu' secara hakiki adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan takrirnya atau persetujuannya. Perkataan Nabi jelas marfu'. Kalau orang bilang ini adalah ini perkataan Nabi. Nabi bersabda. Nah, itu berarti diangkat ke Nabi, marfu'.
ini Nabi melakukannya begini, aku melihat Nabi caranya itu begini, beliau contohkan. Itu adalah marfu', yaitu diangkat ke Nabi. Waktu itu Nabi melihat kok, dan kami sudah beritahu, dan kami dibiarkan oleh Nabi. Itu namanya takrir. Ada kok kejadiannya laki-laki melakukan begini, lalu Nabi diberitahu, lalu Nabi biarkan. Itu namanya takrir. Dan Nabi tahu itu berarti marfu'. Fal marfu' hukman, marfu secara hukum, marfu yang marfu hukumnya, yang hukumnya itu marfu, ma udhifa ila sunnatihi wa ahdihi au nahwi dzalik mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyyah, adalah apa yang disandarkan kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, zamannya, dan yang semisalnya yang tidak menunjukkan secara langsung dari beliau. Itu apa yang disandarkan kepada sunnah Nabi, atau itu dilakukan di zaman Nabi tapi tidak langsung melihat Nabi melakukannya. Itu apa tadi? Yang semisalnya, yang tidak menunjukkan secara langsung dari beliau. Maksudnya adalah si yang meriwayatkan ini tidak melihat langsung Nabi melakukannya, tapi hanya disandarkan kepada sunnah Nabi. Ini adalah sunnah Nabi, atau ini dilakukan di zaman Nabi, tapi tidak melihat Nabi mengerjakannya langsung. Contohnya bagaimana? Wa minhu qaulus sahabi amarona wa nuhina au nahwihima. Dan diantaranya adalah perkataan sahabat seperti kami diperintahkan, atau kami dilarang, atau yang semisalnya. Ada perkataan sahabat Nabi, kami disuruh. Dahulu kami di zaman Nabi dilarang. Nah, ini belum tentu dia melihat langsung Nabi menyuruh. Belum tentu dia mendengar langsung Nabi melarang. Bisa jadi dia nukil dari orang, tapi sama-sama sahabat. Waktu itu dia nggak hadir, sahabatnya yang hadir. Contoh, kaqouli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait. Telah diperintahkan kepada manusia agar mengakhiri ibadah hajinya dengan tawaf di Baitullah. Illa annahu khufifa 'anil haid. Namun diberi kelonggaran bagi wanita haid. Ya. Ibnu Abbas bilang, di zaman Nabi orang-orang disuruh untuk mengakhirkan posisi mereka atau perbuatan mereka di sekitaran Ka'bah, yaitu dengan cara tawaf, yang disebut dengan tawaf wada. Kecuali kalau wanita haid, maka dia diringankan. Antum udah usah bingung dengan soal tawaf wadanya buat haidnya, itu bukan masalahnya sekarang. Masalahnya adalah itu Ibnu Abbas dengar langsung nggak? Bisa jadi tidak dengar langsung, tapi tidak mungkin Ibnu Abbas berkata bohong. Kita yakin bahwa para sahabat orang-orang yang adil. Mereka memiliki kebaikan dalam agama. Tidak mungkin mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti berbohong atas nama Nabi. Maka ketika Ibnu Abbas mengatakan di zaman Nabi orang-orang diperintahkan untuk melakukan tawaf wada sebagai akhir mereka di dekat Ka'bah, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah diangkat kepada Nabi hukumnya, meskipun Ibnu Abbasnya belum tentu mendengar langsung dari Nabi SAW. Beda halnya kalau Ibnu Abbas bilang gini, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah. Itu beda kan? Kalau misalnya gini, kalau di sekolah ya, di sekolah
ada anak murid bilang gini, kemarin kita itu semuanya disuruh Pak Kepala Sekolah untuk kumpul di lapangan. Apa itu terjadi? Iya, benar terjadi. Pertanyaannya, kamu dengar langsung Pak Kepala Sekolahnya pas ngumumkan? Jawabannya, belum tentu. Ya, bisa jadi dia dengar dari temannya, ya, disuruh Kepala Sekolah kumpul di lapangan. Nah, terus dia cerita sama orang di rumahnya, mah tadi kita disuruh Pak Kepala Sekolah kumpul semua mah di lapangan karena ada ban motor guru ditusuk pisau sama anak murid, nggak tahu siapa. Mamanya tanya, kamu dengar langsung Pak Kepala Sekolahnya? Ya enggak sih, cuman temanku ada yang tiba-tiba masuk, ayo, disuruh Kepala Sekolah kumpul. Itu menunjukkan apa? Dia menyandarkan kepada Kepala Sekolah, tapi dia belum tentu dengar langsung. Tapi benar nggak terjadi? Benar. Itu namanya terangkat ke Kepala Sekolah. Nah, semoga bisa dipahami. Wal mauquf, yang Ummu Hah? Wa qawlu Ummu Atiyah, dan perkataan Ummu Atiyah, muhina an ittiba'il janaizi walam ya'zam alaina. kami dilarang untuk mengiringi jenazah namun tidak dikeraskan atas kami. Ya. Kami dulu dilarang untuk mengikuti jenazah ke kubur, tapi dilarangnya tidak keras, tidak tegas. Itu bukan keras ya, tegas. Tidak ditegaskan larangan itu. Maksudnya ya, ibu-ibu tidak usah ya pergi ke kubur ya, jangan ya gitu. Itu ibaratnya yang namanya dilarang tapi tidak tegas. Jangan itu kan dilarang toh. Tapi kalau seperti itu, jangan ya, tolong ya sampaikan kepada ibu-ibu, tidak usah ikut ya ibu-ibu. Itu kan tidak tegas kan. Nah, ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi ada larangan demikian untuk para wanita. Dan apakah Ummu Atiyah mendengar langsung? Belum tentu. Bisa jadi dia dengarnya dari yang lain, dari kalangan sahabat juga yang menyadarkannya kepada Nabi. Dua, al-mauquf. Dua, mauquf. Ma udhifa ila sahabi. Apa-apa yang disandarkan kepada sahabat. Artinya nggak nyampe ke Nabi. Walam yathbut lahu hukmur rafa. Dan tidak tetap baginya hukum marfu. Mauquf artinya berhenti di sahabat aja. Saya sudah sebutkan tadi, mauquf dari kata waqaf, artinya berhenti. Antum sudah bisa insting aja kalau berhenti di mana? Sahabat. Berhenti penyandarannya kepada sahabat saja, tidak terangkat sampai kepada Nabi. Wa huwa hujjatun 'alal qaul rajih, dan ini merupakan hujah berdasarkan pendapat yang rajih, illa an yukhalifa nassan aw qaula sahabiyyin akhar, kecuali jika menyelisihi nas atau perkataan sahabat yang lain. fa in khalafa nassan ukhidha bin nassi, Jika menyelisihi nas maka diambil nasnya. wa in khalafa qaula sahabiyyin akhar akhadha bil qaulir rajih bil rajihi minhuma. Dan jika menyelisihi perkataan sahabat yang lain maka diambil yang rajih di antara keduanya. Jadi hukumnya, bolehkah kita berdalil dengan khobar yang mauquf, berhenti pada sahabat Nabi, tidak terangkat sama Nabi? Bolehkah kita jadikan sebagai dalil? Jawabannya, menurut pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, boleh dijadikan sebagai dalil dengan dua syarat. Sebenarnya tiga, tapi di sini disebutkan dua.
Tapi saya sudah pernah bilang nanti aja, pelebaran nanti aja. Di sini disebutkan 2 syarat. Syarat pertama adalah perbuatan sahabat itu tidak menyelisihi nas. Manakala ada perbuatan sahabat atau perkataan sahabat ternyata bertentangan dengan perbuatan Nabi, maka nas Al-Quran maupun Sunnah itu harus lebih didahulukan. Syarat yang kedua, perkataan sahabat ini atau perbuatannya tidak diingkari oleh sahabat yang lain, tidak bertentangan dengan perbuatan dan perkataan sahabat yang lain. Bila ada yang menentangnya, maka diambil yang lebih kuat dari keduanya. Anggap aja ada sahabat yang tidak lebih faqih. Anggap aja misalnya sahabat tapi yang ya bukan dari kalangan ahli fikih, bertentangan dengan perkataan sahabat yang misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Maka jelas yang diambil yang mana? Yang lebih faqih. Nah, itu syarat untuk menjadikan berita mauquf sebagai hujjah, yaitu disandarkan kepada Nabi, perkataan atau perbuatan ini disandarkan kepada sahabat, di mana perkataan dan perbuatannya tidak menyelisihi nas dan tidak ada perkataan atau perbuatan sahabat yang lain yang mengingkarinya. Kalau seandainya hilang salah satu dari syarat ini, maka tidak bisa dijadikan dalil. Teman-teman yang sering ikut kajian saya pernah contohkan, yaitu perbuatan Abu Hurairah yang suka berwudu sampai ke tiang. Ini adalah perbuatan sahabat Nabi. Nah, adakah nas yang ditabrakkan? Ada. Perbuatan Nabi hanya sampai siku. Yang kedua, sahabat yang lain ada yang mengingkari. Allah alam sepertinya ada yang mengingkari. Buktinya Abu Hurairah melakukan ini wudu sampai ketek itu kalau dia sendiri, gitu. Kalau dia lagi tidak sendiri, maka dia sampai siku aja. Berarti apakah wudu sampai ketiak itu boleh dengan dalil perbuatan Abu Hurairah? Jawabannya tidak boleh. Karena tidak terpenuhi syarat bolehnya menjadikan berita mauquf menjadi dalil. Terus sahabat itu siapa? Was-sahabi man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Sahabat adalah orang-orang yang berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan beriman. Sahabat itu satu, ngumpul sama Nabi. Berarti kalau dia sezaman dengan Nabi tapi nggak ngumpul, itu namanya bukan sahabat. Contohnya siapa? Wais. Sezaman sama sahabat tapi nggak ketemu Nabi. Sezaman dengan Nabi, Nggak ketemu Nabi. Wais. tapi tidak ketemu Nabi. Wais. Uwais Al-Qarni. Ada lagi yang terkenal? Di kajian usul salasa tersebut namanya Raja Najasyi. Najasyi. Raja Najasyi kan yang nolong Muhajirin. Hidup sama Nabi gak? Sezaman dengan Nabi? Ya. Iya. Bahkan surat-suratan. Ngumpul? Enggak. Nah, maka pendapat yang rajih, Najasyi adalah tabi'in dan bukan sahabat. Karena dia hanya ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan Nabi, meskipun hidup sezaman. Nah, haruskah melihat mukanya Nabi? Harus.
Hah? Jawabannya tidak. Dia tidak harus melihat mukanya Nabi. Yang penting Nabi lihat mukanya. Karena sahabat Nabi yang buta bagaimana? Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum, sahabat Nabi, muadzinnya Nabi, ketemu dengan Nabi, bahkan dijadikan kisahnya dalam surat Abasa. Dia lihat mukanya Nabi? Tidak, karena matanya buta. Tapi Nabi lihat mukanya? Iya. Nah, dan dia harus beriman kepada Nabi dan meninggal pun masih dalam keadaan beriman. Wal maqtu. Maktu. Berikutnya adalah maqtu. Dari kata qata, artinya putus, patah atau terpotong. Ma udhifa ila tabi'i faman ba'dahu. Maktu adalah apa-apa yang disandarkan kepada tabi'in dan yang setelah mereka. Dan berarti tidak bisa disandarkan kepada Nabi, karena itu berhenti pada mereka. Dan bisa jadi ada orang mengira itu tabi'in langsung lompat kepada Nabi, padahal kan nggak bisa. Nggak mungkin seorang tabi'in, seorang tabi'i dia bilang aku mendengar Nabi atau disandarkan kepada Nabi tanpa ada jalur sahabat. Wong dia nggak ketemu Nabi. Wa tabi'i man ijtama'a bis sahabi mu'minan bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalik. Tabi'in adalah orang yang berkumpul bersama sahabat dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman. Tabi'in berarti yang ngumpulnya sama sahabat. Dia beriman kepada Rasul dan meninggal pun masih dalam keadaan demikian. Aqsamul khabari bi'tibari turuqihi. Pembagian khobar ditinjau dari jalan-jalannya. Yang qasimul khabaru bi'tibari turuqihi ila mutawatirin wa ahadin. Khobar ditinjau dari jalan-jalannya dibagi menjadi mutawatir dan ahad. Fal mutawatiru ma rawahu jama'atun katsirun. Dan mutawatir yakni apa-apa yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Yastahilu fil adati an yatawata'u 'alal kadhibi. Yang secara adat mustahil bagi mereka bersepakat dengan sengaja dalam kebohongan. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Dan menyandarkannya kepada sesuatu yang dapat dirasakan. Mutawatir itu diriwayatkan dengan jalur dari sejumlah orang yang banyak, yang mustahil kalau mereka bersepakat untuk bohong. Gak mungkin. Wal ahadu Wa misal. Wa misal. Ini sini kok gak ketemu. Oh, mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Ya. Ini jalurnya banyak didengar oleh para sahabat dengan jumlah yang banyak. Tidak mungkin riwayatnya datang dari jumlah orang banyak terus mereka sama-sama bohong. Nah. Beda dengan hoax zaman sekarang. Kalau hoax itu jalurnya banyak dan isinya banyak yang bohong. Gimana contohnya yang lain? Gak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongan. Misalnya di satu kelas
Di satu kelas ada anak yang tidak hadir. Terus satu kelas misalnya 40 anak waktu sekolah, ya kan? Sekolah berapa anak? 48. Paling minim 40. Ya kan, sekolah negeri begitu. Satu kelas 40-an. Terus ada anak yang nggak hadir. Dia kenapa nggak di disturb kan? Don't disturb. Udah ini pengaturannya udah nggak muncul notifikasi. Kenapa ada yang nelpon? Sudah dimatiin. Afwan tersendat sama telepon. Coba buka aja. Soalnya gelap anunya tampilannya. Ya, lagi. Sampai apa tadi? Misalnya ada Hoax. temen hoax sih. Di kelas ada yang tidak hadir. Dia tahu bahwa teman-temannya ini 47 sisanya yang selain dia itu nggak semuanya satu geng kan gitu. Ya, geng cantik sini ini. Geng biasa-biasa yang ini. Geng anak kaya-kaya yang itu tuh gitu. Itu yang suka nongkrongnya di mana. Nah, yang ini beda lagi. Oh, itu yang pemalas-pemalas. Yang ini yang rajin-rajin. Itu yang gak suka sholat, yang ini rohis-rohis gitu. Terus semuanya dia tanya, ya setidak-tidaknya 11 orang dia tanya, semuanya bilang ada PR. Padahal 11 orang ini nggak semuanya nyambung pergaulannya, meskipun satu kelas. Nah, itu namanya mutawatir. Apa itu? Dijumlahkan, diriwayatkan dari sejumlah orang dengan jumlah banyak, nggak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongan. Beda kalau 11 ini satu geng semua sama dia. Dia nanya 1, 2 sampai 10, 11 orang misalnya. Itu satu gengannya dia, bisa jadi dia di prank gitu ceritanya. Ya, dibohongin. Lanjut. Wal ahadu, Dan ahad masiwal mutawatiri, apa yang selain mutawatir, wa huwa min haitsu ar-rutbatu ay hatta ar-rutbatu salasatu aqsamin. dan dari segi tingkatannya hadis ahad terbagi menjadi 3 bagian. Sahihun wa hasanun wa dhaifun. Sahih, hasan, dan dhaif. Fasahihu ma naqalahu adlun tammut dhabti wa qala min asyududi wal illati wal qadihati. Dan sahih adalah apa yang dinukil oleh rawi yang adil, sempurna dhabit atau hafalannya, dengan sanad yang bersambung, terlepas dari sifat syadz dan illat yang merusak. Di sini ada yang kurang di buku saya, bisa nadin muttasil. Sudah pernah kita pelajari di kajian mulai dari manhaj salafi. Itu sahih. Syaratnya adalah dinukil oleh orang yang adil. Dan adil di sini adalah yang baik agamanya. Tammud dhabt, yaitu mantap hafalannya, dengan sanad bersambung, dan terhindar dari syadz
dan illat, yaitu cacat agama. Atau cacat dalam ada kejanggalan dalam periwayatan. Wal hasanu, Dan hasan ma naqalahu adlun khafifud dhabti bi sanadin muttasilin wa khala min asy-syudzidzi wal illatil qadihah, yaitu apa yang dinukil oleh rawi yang adil, dhabitnya ringan, dengan sanad yang bersambung, terlepas dari sifat syadz dan illat yang merusak. Perbedaannya adalah kalau di hasan itu tidak tamut dhabt, ya, kemantapannya itu kurang sempurna. Wa yasilu ila darajati sahihi idza ta'addadat turuquhu wa yusamma sahihan li ghairihi. Dan bisa naik ke derajat sahih jika jalannya berbilang atau lebih dari satu, dan dinamakan sahih li ghairihi. Nah, bisa jadi hasan itu naik jadi sahih li ghairihi kalau jalan riwayatnya banyak. Misalnya riwayat hasan ada sekian, bisa saling menguatkan, menjadilah dia sahih li ghairi. Wa dha'ifu ma khala min asy-syurut min asy-syarti sahih wal hasan. Dan syarti sahih wal hasan. Dan dhaif yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Dhaif itu tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sahih dan hasan. Wa yasiru ila darajatil hasan idza ta'addadat turuquhu ala wajhin yajburu ba'daha ba'dan wa yusamma hasanan li ghairihi. Dan bisa naik ke derajat hasan jika jalannya berbilang, yakni jika kedhaifannya muhtamal atau ringan, yang saling menguatkan satu sama lain, dan dinamakan hasan li ghairi. Bisa jadi dhaif itu jadi hasan li ghairi bila jalannya banyak, bisa saling menguatkan dan kedhaifannya tidak parah. Wa kullu hadhihi al-aqsami hujjatun siwa dhaifi. Dan semua jenis hadis ini merupakan hujjah kecuali hadis dhaif. Untuk ketiga jenis ini, ahad sahih maupun hasan, ini semuanya adalah hujjah kecuali yang dhaif. Falaysa bihujjatin, maka ia bukan hujjah. Kenapa? Ya dia dhaif. Lakin la ba'sa bi dzikrihi fi syawahidi wa nahwiha. Akan tetapi tidak mengapa menyebutkannya sebagai syawahid dan yang semisalnya. Kalau untuk sekedar penguat yang sudah sahih saja nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan berdalil dengan yang dhaif. Tapi kalau sudah menyebutkan ada hadis sahihnya begini, ada landasan yang sahihnya begini, dan juga didukung oleh ada hadis dhaif, sekedar pendukung saja silakan, tapi menjadikan itu sebagai landasan utama maka tidak boleh, karena dia dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Maaf ada gangguan hidung karena di sini ada AC juga. Hah? Apa? Ada surya? Oh. Enggak usah, nanti aja. Ini live keberapa? 20. 20 apa 21 ya? Ini sudah dari 21 kan? Oh, karena waktu itu ada hari ke-11. Soalnya itu ada yang bingung. Kajiannya yang ke-20 apa 21 ya? Kita waktu hari ke-11 tidak kajian, tetapi wajib baca ulang. Sama admin ditulisnya live 20. Karena yang ke-11 tidak dihitung. Meskipun saya pribadi harusnya ngitung, karena yang nanti jadi file adalah 11-nya juga.
Teman-teman, pengembangan nanti dulu. Saya sudah pernah bilang, kita mending apa yang ada dulu. Tadi aja ada yang mau saya sebutkan, tapi mending ditahan dulu deh, supaya tidak terlalu meluas. Pembahasan meluas akan membingungkan teman-teman yang baru belajar buku ini. Bisa jadi di antara antum ada yang murojaah atau pengulangan. Nanti akan ada insya Allah putaran 2. Turun. Nggak ada takrir sahabat. Takrir sahabat? Takrir Nabi. Sahabat nggak bisa menetapkan hukum apapun. Lanjut Facebook. Turun. Delapan golongan penerima zakat mal sama nggak sama penerima zakat fitri? Ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan zakat fitri pun berlaku untuk 8. Yang benar adalah untuk 2 saja, fakir miskin. Zakat mal yang 8. Syawahid itu apa? Syawahid itu artinya penguat. Saksi penguat. Artinya sudah ada yang sahih, lalu datang syawahid dari yang dhaif. Dhaif ini sekedar penguat saja, bukan jadi dalil utama. Dah. Ini dulu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.